Begini pertanyaan teman-teman. Jika firman itu tidak digenapi, tidak digenapi ya, atau firman Allah tentang Sang Juru Selamat ini, yaitu Allah sendiri, tidak digenapi, apa yang akan terjadi? Kita kembali ke masa lalu. Adam berdosa, Adam diusir dari Taman Eden. Berketurunanlah dia. Ya. Karena upah dosa adalah maut, maka mereka terikat dengan dosa. Kenapa terikat dengan dosa? Karena rohnya penurut. Dagingnya lemah. Iblis berkuasa. Mengadu domba. Karena kedagingan kita ini membutuhkan sesuatu yang menyenangkan jiwamu, menyenangkan hatimu, tanpa kau peduli akan dia. Dosa. Puncaknya ada di zaman Nuh. Allah cut di situ, Allah potong di situ. Allah selamatkan keluarga Nuh dan segala makhluk hidup yang ada di dalam kapal, ya, dalam bahtera itu. Allah selamatkan dia. Yang lain binasa. Segala makhluk hidup yang di darat binasa. Itu kalau dosa. Kenapa? Ketika kita sudah terputus dengan Allah, kita mengetahui yang baik dengan jahat. Yang berkuasa itu yang jahat, teman-teman, bukan yang baik. Yang jahat. Karena jahat ini menyenangkan hati jiwamu. Nah, setelah terjadi kejadian itu, Abraham dipilih Allah. Supaya apa? Supaya generasi kedua setelah Abraham akan datang Sang Juru Selamat yang akan menerangi semua bangsa untuk satu dalam jalurnya, itu jalan keselamatan yang dibangun oleh Sang Firman Allah. Yesus tetap saya katakan Sang Firman Allah. Jadi kalau katakan anak buktinya Yesus adalah Allah, Sang Firman Allah. Mereka percaya tidak percaya terserah. Tapi kodratnya seperti itu. Firman Allah yang turun ke dalam dunia. Supaya apa? Supaya menjadi hikmat bagi kita bagaimana Yesus berkhidmat kepada Bapa. Seperti itu yang kita lakukan, berkhidmat kepada Yesus. Karena Yesus telah berikan nyawanya untuk kita. Supaya kita mengabdi kepada Sang Firman itu. Ya. Karena firman itu ada di dalam Bapa dan Bapa juga ada di dalam firman, itu satu esensi yang namanya Yesus. Jadi kita berdoa di dalam nama Yesus. Ya Bapa, di dalam namamu lah aku berserah. Di dalam namamu aku hidup dan di dalam namamu aku mengabdikan diri. Sebab Engkau adalah Allahku. Jadi Yesus adalah nama untuk Sang Juru Selamat. Kalau mereka nggak percaya, terserah. Kita nggak mau mikir. Mereka mau nggak mau, ya udah, tinggalkan. Saya nggak mau berdebat panjang-panjang, ya, karena membuang waktu. Saya nggak suka berdebat. Tapi saya mengerti akan iman Allah. Saya ingin membagi-bagikan pengetahuan supaya kita bisa mengajari mereka, supaya mereka mengerti maksud Allah itu seperti apa. Jika maksud Allah diberikan kepada manusia dan manusia dituntut oleh jalannya manusia ini, maka keselamatan tidak ada, teman-teman. Firman Allah itu yang turun kepada kita. Firman Allah itu yang mengabdi kepada Bapa supaya kita bisa mengabdi kepada Bapa melalui namanya. Nama siapa? Yesus Kristus. Yesus Al-Masih. Ya, yang artinya Yahweh keselamatanku. Ya, mereka percaya tidak percaya terserah. Saya nggak mau tahu. Sebab Yesus itu memang Tuhan dan Allah. Dan itu pasti. Karena Allah ingin menyelamatkan manusia. Pasti
Dia yang datang dalam rupa firman-Nya. Sebab firman-Nya adalah Immanuel bagi kita. Juru selamat bagi kita. Itu digenapi, teman-teman. Dan itu yang mereka tidak ketahui. Dan mereka bandel dan mencari kesalahan. Yesus hanya utusan. Ya, firman itu adalah utusan bagi Bapa, karena Bapa adalah Immanuel. Kalau Bapa jadi manusia, maka dunia pun tidak ada karena ada di dalam Bapa. Yalah, apa yang mau diselamatkan kalau Bapa jadi manusia? Ini logika yang sederhana, teman-teman. Yang tidak mereka mengerti. Mereka selalu mengolok-olok, Allah kita adalah manusia. Sedangkan yang menjadi manusia adalah firman-Nya sebagai bentuk Immanuel. Kalau Allah bukan Immanuel, maka dia jangan sebut maha mengetahui. Allah mengetahui karena ia Immanuel. Ini Mas balik. Kalau kita percaya Immanuel, berarti kita percaya Tuhan Maha Hadir. Tuhan Maha mengetahui, Tuhan Maha segalanya. Dunia ini adalah pemberian dari Bapa. Kita diberi kuasa untuk menguasai dunia, supaya kita berkhidmat kepada Bapa, supaya dunia bisa ditambahkan umurnya oleh karena perbuatan kita. Makanya sampai sekarang, ya, Allah tidak membinasakan dunia karena kita, teman-teman. Karena kita menjadi terang bagi dunia ini. Ya. Kalau nggak ada terang bagi dunia ini, sudah di-cut. Yesus datang, tapi Yesus tidak mau, karena ia ingin kedatangannya ketika masa penuaian besar-besaran. Saya percaya suatu saat nanti, semua bangsa akan kembali dalam satu jalurnya. Tunduk pada firman Allah dan setia dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Itu suatu kepastian yang akan terjadi, yang akan datang. Ya, saya percaya itu. Yesus tidak mungkin datang ketika masa gugur. Yesus datang ketika masa penuaian. Masa penuaian apa? Masa panen, teman-teman. Masa panen ketika semua orang menjadi percaya kepada Yesus dan tunduk di bawah kakinya. Percayalah, Tuhan Yesus menyertai kita.